Ibnu Khattab pun menyatakan, "Idza ra'aitumul 'alim muhibban lid-dunya fattahimu 'ala dinikum fa inna kulla muhibbin yakhudu fi ma habba." Kalau melihat seorang alim kok dunia ditaruh dalam hatinya, bukan di telapak tangannya. Dunia masuk pada kecintaannya menjadi gitu. Padahal kita tidak dilarang memiliki dunia fasilitas apapun, tapi jangan sekali-kali mencintai dunia. Kalau sudah begitu, curigailah agama kalian yang dibawa oleh mereka. Karena orang yang sudah jatuh cinta, dia akan selalu bahasan antara apa yang dia cintai. Syekh Yusuf bin Husain dalam kitabnya Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, Iqtida'ul Ilmi Al-Alam, menyatakan fit dunya tughyanani, tughyanul ilm wa tughyanul amal. Walladzi yunjika min tughyanil ilm al-ibadah, walladzi yunjika min tughyanil mal az-zuhud. Di dunia ini ada dua keculasan, perselingkuhan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Pertama, tughyanul ilmi, perselingkuhan ilmu yang tanpa bismi rabbik, ilmu yang tanpa khasyatullah, ya. Dan tughyanul mal. Ini sekarang kita tahu Indonesia pernah dijajah tidak kurang 350. Kenapa? Karena ada hegemoni ekonomi. Ada perpolitikan budaya dan lain sebagainya, propaganda rusak, kapitalisme dan semuanya. Itu hanya pintu masuk. Kenapa? Karena mereka sudah menjadikan dunia sebagai Tuhannya, sebagai agamanya. Disinilah sebetulnya kenapa umat Islam Indonesia pada khususnya segi ekonominya masih sedemikian rupa. Tadi disebutkan ayakuna kufra, kefakiran hampir-hampir atau mendekatkan orang menjadi kafir. Mereka tahu di sini. Makanya ekonomi kita ini tidak pernah bisa tuntas. Upaya apapun, tapi jangan sampai putus. Karena kita tahu, kita ini mudah dinina-bobokkan. Hanya dijanjikan sedikit saja, kita sudah tertidurnya, bermimpi. Tapi mereka ambil sebesar-besarnya kekayaan. Ekonomi itulah menjadi Tuhan mereka. Kalau kita terus mudah dinina-bobokkan, jangan harap ekonomi kesejahteraan, ekonomi keumatan akan bisa bangkit. Karena ada mereka pembagian tugas. Ada yang menyodorkan sebuah bantuan, sebuah kedermawanan kebaikan, tapi ada petugas lain yang akan menginjak daripada uluran tangan tersebut. Ini harus diketahui oleh para ulama. Sekarang bagaimana umat kaum Sya'biyun al-Indonesiun khususnya dan ulama sebagai khudamul ummah nikmayati fi i'adati muslimin untuk memberikan kemuliaan muslimin pada mereka. Kita tahu bahwa al-muwatin as-saleh, yakni warga negara yang baik, waladhi ya'manu watan wal muwatinun syarr, yang menjadikan negara ini aman, yang warga negaranya pun aman. Bahkan sangat mengharapkan kebaikan-kebaikan dan kebaktiannya. Inilah yang disebut dengan warga negara yang saleh. Waladhi yahtaimu huquq ghairi, juga mereka selalu memuliakan hak-hak orang lain. Tidak akan merusak kehormatan mereka, tidak akan berkhianat, selalu bergerak bangkit untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, tidak pernah meremehkan atau mengurangi apapun sebagai hak-hak. Oleh karena itu, wasabi tahqiqataini ghairi, cara atau jalan menuju bisa mentahqiqkan dua tujuan, yakni al-aqif ala din, al-arif bi khali.
Apa kira-kira wasilahnya yang sangat mujarab untuk membersihkan masyarakat mujtama dari penyakit kerusakan dan merusak, dan dari penyakit yang kesombronoan, ogah-ogahan, yang membiarkan kesempatan, sehingga ada Abdul Hukam menyatakan amrani yuhaddadu lahuma waqtu bitikfatin illa idastawallaya wa ghalaba an-naum indal infirad wal inhitat inda hayati. Dua hal penyakit yang berbahaya. Dia akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan, melumpuhkan pergerakan-pergerakan masyarakat, terutama ulamanya. Ini akan dirasakan kalau sudah menjangkit. Apa itu? An-naum indal infirad, tidur di saat merasa single majority. Tidur di saat merasa mayoritas. Kita mayoritas, tapi mayoritas yang tidur sepertinya. Mudah-mudahan ada yang bangun. Ya. Dan wal inhitat indah haitul ummah. Mundur di saat bangsa lain sedang membangun diri, membangun organisasi. Ini dua penyakit. Kalau sudah menimpa, hancur kita. Sulit akan bisa bangkit kembali. Oleh karena itu, untuk mencari obat yang mujarab, ya, memang banyak konsep-konsep yang ditawarkan, tapi itu hanya permukaan, ya, hanya permukaan. Oleh karena itu, kami harapkan di dalam orientasi ini melahirkan sebuah obat yang mujarab, al-ilad, al-hasil, yang di situ yang diberikan adalah lahirnya mas'uliyah kulimrin amama nafsi, tanggung jawab setiap pribadi personal atas dirinya. Yang kedua, tanggung jawab di depan umat, di depan bangsa. Yang ketiga, tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanggung jawab ini atau kebebasan yang diartikan ini sudah jauh menyimpang. Kebebasan dianggap dia bebas mengutarakan ini, menyangka ini, tanpa mempedulikan situasi, kondisi, lingkungan, dan sebagainya. Oleh karena itu, yang terakhir kita contohkan, percontohan seorang alim, yakni majelis ulama, kamathali yambu min ma'in yaski baladah wa man marrabi. Itulah contoh orang alim, bagikan mata air sumber mata air yang jernih, yang akan memberikan minum, penyegaran, kesuburan, kemanfaatan negaranya, dan siapapun yang melewati negara ini. Harapan ulama adalah seperti itu. Yang paling akhir sekali, pemahaman tentang kebebasan, baik individual, ini terutama pemahaman yang sangat jelek sekali, ya, karena di sana kebebasan itu diartikan bebas sebebas-bebasnya tanpa tanggung jawab. Ini ada beberapa hal yang mengalami sebuah degradasi akibat karena kebanyakan setiap individu sudah meninggalkan perilaku-perilaku sesepuh yang mendahului kita, yang dulu sangat mementingkan tentang tanggung jawab atas kebebasan ini. Sehingga apa yang telah dibangun oleh pendahulu kita dihancurkan dalam saat yang cepat. Pembangunnya membutuhkan berpuluh-puluh tahun, tapi merusaknya cukup hanya sehari dua hari. Oleh karena itu diperlukan membangunkan kesadaran semuanya tentang tanggung jawab ini. Untuk itu kita butuhkan iqadu hadad damir al-ijtima'i fil ummah, menghidupkan kembali
domir istimak, ya, kesadaran bermasyarakat dalam umat ini tidak cukup dengan dakwah dan mau'izah hasanah, tapi harus dengan praktek amali yang bersungguh-sungguh. Dua, perlu kita ciptakan opini moral, akhlak yang punya wibawa, punya kehormatan pada masing-masing anggota, sehingga setiap individu akan merasa perilaku-perilaku yang tidak baik, kecil maupun besar, akan ketemu jawabannya, akan ketemu balasannya, dan sebaliknya.